Kalau kalian mahasiswa, kalian harus nonton video ini. Oke, bagi yang belum tahu, aku adalah CEO dari Toko Event. Jadi aku sebelumnya udah pernah nge-YouTube, pernah freelance juga pernah, buat bisnis sebelum Toko Event juga pernah. Nah, untuk kalian biar lebih tahu detail tentang bisnisku, kalian nanti bisa cek di bio di bawah. Oke, jadi sebenarnya aku mau bahas satu topik yang dimana sekarang tuh lagi bagus-bagusnya. Jadi dimana anak-anak muda sekarang tuh udah mulai mikirin tentang income yang lebih. Jadi nggak kayak dulu yang ya yang nggak terlalu lah, kayak lebih ke entertain segala macam. Sekarang udah banyak orang berkecimpung di dunia trading, di dunia YouTube, content creator, TikTok dan lain-lain. Udah banyak banget. Jadi aku mau spill di sisi lain dari itu ada sebenarnya skill yang bisa kalian tingkatin buat kalian dapat income 2 digit dan aku udah pernah ngelakuin pas aku masih jadi mahasiswa. Pas jadi mahasiswa pas semester 3, 4, 5 sampai tamat sih. Naiknya sih lebih di semester 5, semester 6 ya. Jadi semester 3 tuh aku mulai. Jadi yang pertama tuh apa? Jadi sebenarnya sebelum jadi mahasiswa aku udah pernah menghasilkan 12 juta pertama di YouTube. Itu pas aku masih SMA kelas 3. Jadi pas aku masih SMA kelas 3, aku pernah nge-YouTube dan kontenku itu viral, kontenku itu naik, bahkan viewsnya sampai 1 juta. Dan itu benar-benar menghasilkan uang yang lumayan banyak banget buat aku untuk sekelas anak SMA pas itu kan. Pas sebelum COVID. Jadi uang 12 juta itu udah banyak, apalagi SMA. Itu aku dapetin dalam 1 bulan dan bulan selanjutnya, bahkan sempat naik dan sempat turun juga. Tapi aku berhasil mendapatkan 2 digit pertamaku di SMA dengan cara ngonten YouTube dan aku dapatnya dari AdSense. So, biar aku gak kelihatan kayak berbohong, so aku bakal tunjukin nih di depanku ada laptop, aku bakal tunjukin views YouTubeku yang paling tinggi. Ini YouTube Studio. Kita filter berdasarkan penayangan. Nilainya lebih besar dari 1 juta terapkan. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat nih. Kalau kalian lihat ini ada kontenku beberapa yang bukan beberapa sih, banyak. Banyak sebenarnya yang naik. Ini halamannya kita pakai 50 aja. Biar baris per halamannya banyak. Ini di atas 100.000 guys. Di atas 50.000 guys. Nah, ini dulu yang naik itu intip gaji YouTuber. Fuck lah. Oh my god. Intip gaji YouTuber sampai 1.200.000 views dengan komentar 238. 2238. Like-nya 94%. Yang nge-dislike pasti iri. Nah, itu satu video aja udah ngasilin 2 digit loh itu. Sebenarnya. Ini aku nggak mau bongkar ya, nih karena channelku udah lama nggak aktif AdSense, jadi dinonaktifin. Ya, jadi dari satu video ini aja udah generate 2 digit. 12 lebih tepatnya, 11, 12 saya lupa. Belum lagi yang di atasnya 970, tambah lagi yang di bawahnya, tambah lagi ya berturut-turut selama 4 apa 5 bulan ya, dapatlah 2 digit. Dengan konten YouTube gitu. Tapi sayangnya aku dulu sangat-sangat idealis. Kenapa idealis aku bilang? Karena aku inginnya terkenal bukan dengan cara ngintip gaji orang. Ngerti gak sih? Jadi kayak aku malas aja gitu ngintip gaji orang terus aku terkenal. Kayak, tukang ngintip nih gitu. Nggak. Jadi aku mencoba switch konten menjadi reaction konten TikTok. Reaction video-video cringe. Kalau dulu terkenal tuh PikiPix, terus beberapa ada konten reaction juga kayak Eriko Lim kayak pernah konten reaction ya beberapa. Ya jadi kayak gitu dan akhirnya nggak naik. Jadi akhirnya view-nya turun drastis akhirnya nggak ngonten lagi, hantam COVID nggak ngonten lagi. Tapi akhirnya lanjut ke yang kedua, fast walk. Fast walk itu apa? Fast walk itu adalah marketplace untuk untuk freelancer. Jadi di masa COVID itu aku mencoba belajar hal baru yaitu ngoding. Walaupun sebenarnya aku kuliah ngoding, tapi aku nggak terlalu tertarik saat itu karena aku masih jadi YouTuber saat baru awal-awal kuliah dan uangnya masih banyak. Jadi aku mending YouTube daripada aku ngoding gitu.
Tapi dihantam kenyataan. Oke, aku switch ngoding. YouTube-nya aku tinggalin, aku tetap ngoding, aku belajar ngoding selama 6 bulan. Berapa ya? 1 bulan kayaknya aku ngoding tuh aku udah bisa buat sosmed sederhana, sederhana. Selanjutnya aku bangun bisnis sama temanku, nanti aku bahas di selanjutnya. Jadi intinya di Fastwork ini di tahun 2021, which is aku semester 5 kalau nggak salah. Iya, semester 5 2021 awal aku mencoba daftar Fastwork karena disaranin temanku, aku nyoba daftar Fastwork. Habis daftar Fastwork dapat klien pertama, pas itu masih video karena aku masih punya skill untuk editing video, jadi aku mencoba apa namanya, ngedit video orang, tapi itu bayarnya kecil kayak anjir, kapan aku kaya nih bayaran kecil nih. Oke, switch coding, aku bisa ngoding. Aku pasarin jasa ngoding, tek 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 tek. Jasa buat website, jasa buat aplikasi dan segala macam. Nggak butuh waktu lama langsung dapat klien. Masuk 4 juta, masuk 6 juta, masuk 5 juta sebulan tuh. Belum lagi di luar Fastwork kayak temenku nge-refer aku buat ini buat websitenya, dapat lagi 2 juta, dapat lagi 3 juta. Jadi bahkan ada momen dimana aku bener-bener keteteran, keteteran itu kayak ya kebanyakan kerjaan aku dan akhirnya aku nggak bisa handle sendiri dan akhirnya aku hire temanku untuk jadi tim. Jadi akhirnya dari 2 digit itu ya nggak apa-apa aku bagi-bagi deh buat temanku buat bayar mereka gitu. Ya walaupun aku ujung-ujungnya dapatnya less than 2 digit, dikit, tapi dari semua yang kurangkum kalau aku bisa ngerjain semuanya itu aku dapat 2 digit. Bahkan nggak 2 digitnya nggak 10, bahkan lebih. Ini aku biar nggak basah ngomong aja ya. Ini aku ada nyimpen beberapa penghasilanku. Arkaya job list. Kayaknya ada deh yang penghasilan, bentar. Aku punya accountingnya, itu kan job listnya. Arkaya revenues, ini dia. Wah, anjir. Amount, anjir. Shit. Oh, 56. Shit. Ini 56 nih kayaknya dalam waktu berapa bulan gitu? 3 bulan. Lupa aku. Oh, ini udah akhir bulan nih. Ini udah akhir bulan nih. Nah, selain itu juga aku apa namanya? Ada deal-dealan arcade development prospect sales. Nah, ini. Nih. Close-nya 30 juta anjir. 30 juta dalam waktu kayak 2 bulan sih ini, seingatku ya. Ada yang masih nego 6,5. Ada yang close 30 juta. Ini yang dulu nih. Aku udah nggak into the Arkaya development lagi karena aku udah ada bisnis yang lain. Jadi aku nggak lagi refer to this. Jadi ini pas mahasiswa nih, pas jadi mahasiswa. Jadi sekarang aku udah punya bisnis lain yaitu toko event gitu. Jadi itulah beberapa hal yang pernah aku lakukan pas masa kuliah dan itu works. Yaitu aku belajar ngoding itu karena emang skillku ngoding. Kalau skill kalian nggak ngoding ya fokus di skill kalian. Tapi pastiin kalau skill itu menghasilkan uang yang lumayan banyak. Sekarang ngoding itu harganya udah agak berkurang karena apa? Karena ada orang anjing yang buat templates. Terus di saat ada orang yang memesan suatu hal yang sama dia turunin harganya. Jadi marketnya dihancurin sama tuh orang anjing yang buat template gitu. Emang sih mempermudah tapi kamu menghancurkan hal yang lainnya gitu. Nah sekarang aku misalkan jual website nih 1,5 juta. Aku 1,5 juta aja ditawar loh sampai 1 juta. Apa bayangin? Aku 2 juta itu udah fiturnya udah isi booking anjir. Itu dulu isi booking itu 5 juta biasanya, 6 juta. Itu udah paling murah. Sekarang 2 juta orang jual. Gimana nggak aku keluar dari market per development nih, per software house-an ini karena ya itu. Bahkan dulu buat undangan online itu 250. Sekarang yang jual 50.000, bayangin. Berapa kali diturunin harganya coba? Mau perang di air yang kayak gitu? Air yang ibaratnya air udah panas gitu. Enggak lah, ngapain? Jadi kalian cari hal yang menurut kalian income-nya bisa tinggi sekarang gitu. Pelajarin itu, fokus dan kalian pasti bisa. Oke, lanjut yang ketiga itu bisnis. Yang ketiga itu bisnis, kenapa? Karena bukan setelah jadi mahasiswa lebih tepat. Pas aku ini Arkaya Development, aku juga buat toko event. Jadi pas semester 5 itu aku buat namanya toko event bersama
Yusa. Itu udah genre sebelum 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 toko event itu ada Exova. Exova itu platform freelance tapi itu nggak menghasilkan. Soalnya toko event ini menghasilkan. Bahkan aku spill nggak ya? Mungkin aku spill di next video ya. Tapi itu angkanya bukan bukan 2 digit lagi, bukan 3 digit lagi, 1 digit PM. Ya itu pokoknya. Itu setelah aku saat masih jadi mahasiswa sih belum sampai ya M itu. Tapi setelah lulus akhirnya tercapai. Tapi pas masih jadi mahasiswa itu dapat 3 digit pertama di semester 6 pas semester 7. Intinya itu aku mau skripsian sekitar akhir tahun 2022 deh tuh pokoknya. Aku udah skripsian dan udah mau wisuda tahun depannya. Tapi belum masih sidang gitu pokoknya. Itu udah 3 digit pertama dengan bisnis toko event. Kayak gitu. Jadi sekarang toko event masih jalan, aku fokus di toko event sambil juga kerja sampingan. Entah toko event yang sampingan atau ini kerjaanku yang jadi utama, aku juga masih bingung. Jadi ya intinya aku menjalani keduanya sekarang. Malam aku ngurusin toko event, kadang di kantor juga aku ngurusin toko event. Jadi